Ku pergoki suami dan mertua yang diam-diam sedang jalan di mall bersama si pelakor. Akan aku buat mereka malu dan menyesal dan bertekuk lutut dengan caraku ini. Suamiku tak tahu pelakor sokaya itu adalah karyawan baruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku adalah seorang istri yang hidup bahagia bersama suamiku, Arka, hingga tanda-tanda perubahan mulai muncul. Bab demi bab, aku menyadari adanya keterlibatan mertua, Bulena, dan seorang wanita baru yang sokaya, si pelakor, dalam kehidupan rumah tanggaku. Awalnya, aku mulai mencurigai perubahan Arka. Ia semakin jarang pulang, bersikap berbeda, dan sering menyembunyikan sesuatu. Kecurigaanku semakin kuat ketika melihat perilaku mencurigakan Arka dan Bulena. Aku pun mulai mengikuti mereka diam-diam ke mall, dan akhirnya menyaksikan langsung interaksi mesra mereka dengan si pelakor di restoran. Bulena bahkan tampak mendukung semuanya. Dari situ, aku mulai menyusun rencana balas dendam yang elegan. Aku menggunakan kecerdikan dan strategi, bukan emosi, untuk mempermalukan si pelakor di kantor. Langkah pertamaku berhasil. Reputasinya runtuh, ia kehilangan muka di depan semua rekan kerja dan klien. Langkah kedua menargetkan Arka dan Bulena. Aku menghadirkan bukti-bukti pengkhianatan mereka secara profesional dan elegan, membuat mereka mulai goyah dan merasa malu. Tidak hanya di kantor, tapi juga di hadapan keluarga besar. Mereka akhirnya merasakan penyesalan mendalam atas perbuatan mereka. Si pelakor merasa malu dan akhirnya memutuskan untuk resign dari kantor, mengakui kesalahannya. Arka dan Bulena, yang sudah menyesal, bertekuk lutut di hadapanku, memohon maaf dengan tulus. Aku tetap tenang dan elegan, menunjukkan bahwa kesalahan mereka memiliki konsekuensi, tapi aku tidak membiarkan amarah menguasai diriku. Meski Arka menyesal dan meminta balikan, aku mengambil keputusan tegas, perceraian. Aku memilih kebahagiaan dan hidupku sendiri. Semua orang yang pernah menyakitiku menyesal, sementara aku berdiri tegak, lebih kuat, elegan, dan bebas. Akhirnya, aku memulai hidup baru, karir yang sukses, hidup yang bahagia, dan kebebasan tanpa beban pengkhianatan. Cerita ini menunjukkan bahwa keadilan, kecerdikan, dan keberanian untuk berdiri sendiri bisa mengalahkan pengkhianatan dan kepalsuan, dan kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri, bukan dari orang yang pernah menyakitimu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Dukung terus channel ini supaya bisa menghadirkan cerita-cerita penuh makna, pelajaran hidup, dan kejutan tak terduga lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Naila. Aku seorang perempuan biasa yang menjalani peran sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Hidupku sederhana, tapi penuh warna sejak aku menikah dengan Arka, lelaki yang dulu kupercaya akan menjadi sandaran hidupku selamanya. Arka, suamiku, adalah sosok yang hangat di awal pernikahan. Senyumnya mampu menenangkan badai dalam hatiku. Kata-katanya selalu membuatku merasa berarti.
Aku masih ingat betapa bahagianya aku ketika dia melamarku, menjanjikan rumah tangga yang penuh cinta dan kesetiaan. Di tahun-tahun pertama pernikahan, aku merasa seolah hidupku begitu sempurna. Kami sering tertawa bersama, berlibur meski hanya ke tempat sederhana, dan saling berbagi cerita sebelum tidur. Aku rela meninggalkan pekerjaanku demi lebih fokus mengurus rumah dan mendukung karir Arka. Kupikir itu keputusan terbaik, karena bagiku kebahagiaan rumah tangga lebih penting dari segalanya. Namun, seiring waktu, semuanya perlahan berubah. Arka mulai sibuk dengan pekerjaannya. Pulangnya semakin larut, perhatiannya padaku makin menipis. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini yang namanya fase dalam rumah tangga? Ataukah aku yang terlalu berharap ia akan tetap sama seperti dulu? Meski begitu, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku menyiapkan semua kebutuhannya, mendukung setiap langkahnya, dan mencoba mengabaikan rasa sepi yang kian hari makin menggerogoti hatiku. Bagiku, rumah tangga adalah perjuangan, dan aku yakin Arka hanyalah lelah, bukan berubah. Aku tidak pernah menyangka, di balik semua kesibukannya, ada rahasia yang akan menghancurkan hatiku. Dan saat semua itu terbongkar, aku harus memilih, bertahan dengan luka atau bangkit dengan harga diriku. Hari-hari terasa berbeda. Arka bukan lagi suami yang dulu ku kenal. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri makan malam bersamaku, kini meja makan lebih sering menjadi saksi bisu kesepianku. Awalnya aku berusaha mengerti. Mungkin pekerjaannya memang sedang banyak, pikirku. Namun, semakin lama, alasan itu terasa hambar. Saat kutanya dengan lembut, Arka hanya menjawab singkat, bahkan terkadang dengan nada ketus yang belum pernah kudengar sebelumnya. Lebih menyakitkan lagi, ia mulai menjauh dariku secara emosional. Senyum manisnya yang dulu menenangkan, kini jarang sekali kutemukan. Tatapan matanya yang hangat kini sering kosong, seolah aku hanyalah sosok asing yang menumpang di kehidupannya. Di tengah kebingunganku, sikap mertuaku, Bu Lena, justru menambah luka. Beliau yang dulu selalu ramah, perlahan berubah menjadi dingin. Ucapannya kerap menyindirku, seolah aku bukan menantu yang cukup baik untuk Arka. Kadang aku mendengar bisik-bisiknya di telepon. Suaranya terdengar penuh rahasia. Dan entah kenapa, setiap kali Arka sibuk atau keluar rumah, Bu Lena tampak ikut mendukung tanpa bertanya sedikit pun padaku. Pernah suatu kali, aku melihat mereka berdua berbisik-bisik di ruang tamu. Saat aku mendekat, mereka buru-buru mengubah topik. Hati kecilku mulai berteriak. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Aku mulai merasa sendirian. Rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman, kini justru terasa asing. Arka semakin jauh, dan mertuaku tampak menutup-nutupi sesuatu. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan, tapi firasatku berkata, badai besar sedang menantiku. Dan aku harus bersiap, meski hatiku belum tahu sekuat apa aku bisa menghadapi semuanya. Pagi itu aku tengah merapikan kamar ketika tanpa sengaja menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di saku celana Arka yang tergantung di kursi, ada struk belanja dari sebuah butik mahal di mall. Aku tahu betul, butik itu tidak pernah menjadi tempatku berbelanja. Aku bahkan tidak pernah meminta sesuatu darinya selain kebutuhan rumah tangga. Untuk siapa ini? Bisikku dalam hati, sambil menatap angka yang cukup besar di kertas itu. Malamnya, saat Arka pulang, aku mencoba menanyakan dengan hati-hati. Mas, kemarin sempat belanja di mall, ya? Tanyaku lembut. Arka menoleh sebentar, lalu cepat-cepat menjawab. Oh, itu cuma pesanan teman kantor. Aku cuma bantu bayarin dulu.
Aku hanya mengangguk. Tapi hati kecilku tidak percaya. Arka bukan tipe orang yang suka repot untuk urusan orang lain. Belum hilang rasa curigaku. Beberapa hari kemudian aku melihat sesuatu yang lebih aneh. Saat mampir ke rumah mertua, aku mendapati Bu Lena bersiap pergi. Beliau tampak rapi sekali, dengan tas dan sepatu yang biasanya hanya dipakainya untuk acara khusus. Saat kutanya, beliau hanya berkata, "Ada urusan kecil, nggak penting kok." Namun, aku sempat melihat kilatan kegugupan di matanya, yang membuatku makin heran. Di meja ruang tamu ada brosur restoran mewah yang baru buka di mall, dan aku tahu, itu tempat yang sama dengan butik tempat Arka berbelanja. Malam harinya, aku mendengar Bu Lena berbicara di telepon dengan suara lirih. "Ya, nanti biar aku yang alihkan perhatiannya. Kamu tenang saja." Begitu aku masuk, ia buru-buru menutup telepon dan menatapku dengan senyum palsu. Jantungku berdetak kencang. Potongan-potongan tanda itu mulai menyatu di kepalaku. Arka, suamiku, dan Bu Lena, mertuaku, mereka menyimpan sesuatu yang besar dariku. Dan untuk pertama kalinya, aku bertekad, aku harus mencari tahu kebenarannya. Apapun yang akan aku temukan nanti. Hari itu, sejak pagi, hatiku sudah gelisah. Perasaan curiga yang menumpuk selama ini membuat pikiranku tidak tenang. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Struk butik mahal, sikap dingin Arka, hingga telepon rahasia Bu Lena, semuanya terasa seperti potongan puzzle yang menunggu untuk kususun. Siang itu, kebetulan Arka berkata akan keluar bersama ibunya. Katanya, ada keperluan mendadak. Aku tersenyum sekilas dan mengangguk, berpura-pura tidak peduli. Padahal, di dalam hatiku, aku sudah membuat rencana. Aku akan mengikuti mereka diam-diam. Begitu Arka dan Bu Lena pergi dengan mobil, aku menyalakan motorku. Aku menjaga jarak, cukup jauh agar mereka tidak curiga, tapi cukup dekat agar aku tidak kehilangan jejak. Keringat dingin mengalir di pelipisku, bukan karena panas, melainkan karena gugup dan takut akan apa yang mungkin kutemukan. Perjalanan itu terasa panjang. Jalanan ramai, tapi mataku hanya terfokus pada mobil hitam yang melaju di depanku. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah mal besar di pusat kota. Jantungku berdegup semakin kencang. Kenapa mereka ke mal? Aku memarkir motor di sisi lain agar tidak mudah terlihat, lalu mengikuti mereka dari kejauhan. Arka berjalan di samping ibunya. Keduanya tampak terburu-buru menuju pintu masuk. Aku bersembunyi di balik kerumunan orang yang keluar masuk. Mataku tak lepas dari langkah mereka. Hingga kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Seorang wanita berdiri menunggu di depan butik mewah. Wanita muda, berpenampilan anggun, dengan pakaian yang jelas bukan dari kalangan sederhana. Tatapannya penuh percaya diri, seolah dunia ada dalam genggamannya. Arka menghampirinya lebih dulu, lalu tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah lagi kuterima. Bu Lena berdiri di samping mereka, tampak sangat akrab dengan wanita itu. Bahkan aku melihat bagaimana mereka saling bertukar tatapan penuh pengertian. Wanita itu, aku mengerjap beberapa kali, memastikan bahwa penglihatanku tidak salah. Benar, dia adalah karyawan baruku, orang yang baru kuterima bekerja di kantorku belum lama ini. Wanita yang selama ini terlihat sopan di hadapanku, kini berdiri di depan suamiku dengan wajah penuh kemenangan. Tanganku gemetar, hatiku seperti diremas kuat-kuat. Jadi, inikah yang selama ini mereka sembunyikan? Arka, suamiku, bersama mertuaku, berjalan dengan seorang wanita yang ternyata lebih dekat denganku dari yang kubayangkan. Aku berusaha mengatur nafasku,
mencoba tetap tenang meski dadaku hampir meledak. Dari kejauhan, aku memperhatikan bagaimana mereka bertiga masuk ke dalam restoran mewah di lantai atas. Arka berjalan di sisi wanita itu, sementara Bulena tampak mendukung penuh, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Air mataku menetes, tapi segera kusap. Tidak, aku tidak boleh lemah. Jika mereka mengira aku akan diam, mereka salah besar. Hari ini mungkin aku hanya mengikuti diam-diam, menyimpan semua bukti di kepalaku. Tapi suatu saat, aku akan membuat mereka malu, menyesal, dan bertekuk lutut di hadapanku. Dengan langkah gemetar tapi penuh tekad, aku melangkah menuju lantai atas, menyusul mereka. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat lagi, tapi aku yakin kebenaran semakin dekat. Langkahku terasa berat saat menaiki eskalator menuju lantai atas. Setiap detik, aku berperang dengan diriku sendiri, antara ingin segera tahu kebenarannya atau pura-pura buta agar hatiku tidak hancur. Tapi aku tahu, jika hari ini aku mundur, aku akan selamanya dihantui pertanyaan yang tak pernah terjawab. Restoran mewah itu tampak elegan dengan cahaya lampu kristal yang berkilauan. Dari balik dinding kaca, aku bisa melihat pengunjung tertawa riang, menikmati makan siang mereka. Namun, perhatianku hanya tertuju pada satu meja di sudut ruangan. Di sanalah mereka duduk. Arka, suamiku, tampak begitu berbeda. Wajah yang akhir-akhir ini dingin padaku kini berubah cerah. Senyumannya lebar, tatapannya hangat, persis seperti senyuman yang dulu selalu ia berikan padaku. Bedanya, kali ini senyuman itu bukan untukku, melainkan untuk wanita itu. Si pelakor duduk anggun di sampingnya, menyuap makanan dengan gaya yang dibuat-buat. Sesekali ia tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan seolah malu, padahal jelas ia sedang menunjukkan betapa bahagianya berada di sisi Arka. Aku melihat dengan jelas bagaimana tangan Arka menyentuh punggung tangannya dengan lembut, lalu menarik kursinya lebih dekat. Adegan itu menusuk dadaku lebih dalam daripada ribuan pisau. Yang membuat hatiku makin tercabik adalah keberadaan Bulena. Mertuaku, yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, justru duduk berhadapan dengan mereka, tersenyum bangga seolah sedang menyaksikan pasangan serasi. Sesekali ia ikut berbicara, bahkan menepuk tangan wanita itu dengan ramah, seakan sedang merestui hubungan mereka. Aku menggenggam erat tas di tanganku, berusaha menahan gemetar. Air mata mulai membasahi sudut mataku, tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tidak boleh menangis di depan umum. Tidak di sini. Tidak sekarang. Namun, setiap detik yang kulihat semakin memperkuat kecurigaanku. Arka bukan hanya berselingkuh. Ia melakukannya terang-terangan, dengan restu dari ibunya. Dan yang paling menyakitkan, wanita yang kini duduk manja di sisinya adalah karyawan yang selama ini bekerja di bawah perintahku. Wanita yang pura-pura sopan, berpakaian sederhana di kantorku, ternyata hidup dengan dua wajah. Aku menahan nafasku ketika pelayan datang membawa sekotak kecil berbalut pita merah. Dengan mataku sendiri, aku melihat Arka menyodorkan kotak itu kepada wanita itu. Sebuah kalung berkilau keluar dari dalamnya. Wanita itu menutup mulutnya pura-pura terkejut, lalu menoleh pada Bulena, yang hanya mengangguk penuh arti. Detik itu juga, dadaku terasa sesak seakan seluruh udara tersedot habis. Jadi, beginilah kenyataannya. Suamiku, yang dulu bersumpah setia, kini memberikan cintanya kepada orang lain. Dan ibunya, yang seharusnya mengajariku arti keluarga, justru merobek perasaanku dengan dukungan penuh. Aku ingin berlari masuk, membalik meja, berteriak sekeras mungkin agar semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi aku menahan diri. Tidak, bukan sekarang. Jika aku marah di sini,
Aku hanya akan dianggap istri yang cemburu buta, tanpa bukti. Aku menarik napas panjang, menyalakan ponsel, dan diam-diam mengabadikan semua yang kulihat. Setiap senyum mesra, setiap tatapan penuh cinta, setiap restu yang Bulena tunjukkan, semuanya kurekam. Tangisku tertahan di tenggorokan, tapi tekadku semakin kuat. Jika mereka berani mempermalukanku dengan cara ini, aku akan membalas dengan cara yang lebih menyakitkan. Mereka akan menyesal, mereka akan malu, dan mereka akan bertekuk lutut di hadapanku. Hari itu, aku tidak pulang dengan hati hancur. Aku pulang dengan luka yang berubah menjadi bara. Bara yang siap kubakar untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Malam itu, setelah pulang dari mall, aku duduk di meja kerja dengan hati yang masih bergejolak. Tanganku gemetar, tapi mataku terbuka lebar. Tidak hanya karena marah, tapi karena tekad yang baru lahir. Arka, Bulena, dan si pelakor telah menodai kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat. Kini, saatnya aku mengambil kendali. Aku menyalakan laptop dan membuka file pekerjaanku. Di dunia profesional, aku memiliki kekuasaan, dan aku akan memanfaatkannya sepenuhnya. Si pelakor, karyawan baruku yang selama ini pura-pura sopan dan sederhana, ternyata seorang wanita yang gemar menunjukkan kesan sok kaya di depan suamiku dan mertuaku. Itu menjadi titik awal strategiku. Aku mulai menulis daftar langkah-langkah balas dendam. 1. Merekam bukti-bukti mereka. Semua foto dan video yang kulakukan diam-diam di mall akan menjadi senjata utama. Senyuman mesra Arka, tatapan penuh arti Bulena, dan sikap manja si pelakor, semua itu harus terdokumentasi dengan rapi. Tidak ada celah untuk menyangkal. 2. Menggali latar belakang si pelakor. Aku tahu nama aslinya, alamatnya, dan sejarah pekerjaannya. Semua hal yang selama ini ia sembunyikan tentang dirinya sebagai karyawan yang ambisius tapi pura-pura kaya, akan kubuka perlahan. Biarkan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. 3. Membuat mereka percaya aku tidak tahu apa-apa. Di depan Arka dan Bulena, aku akan tetap terlihat lemah, polos, bahkan sedikit cemas. Aku akan membuat mereka lengah. Jika mereka berpikir aku tidak curiga, mereka akan jatuh ke dalam jebakan yang telah kubuat. 4. Strategi sosial dan profesional. Aku akan memanfaatkan jaringan kantorku. Dengan cerdik, aku bisa mempermalukan si pelakor di hadapan kolega dan klien penting. Jangan sampai mereka meremehkanku, karena aku bukan istri yang bisa diinjak-injak begitu saja. 5. Membuat mereka menyesal dan bertekuk lutut. Tujuanku bukan hanya menyingkap kebohongan mereka, tapi membuat mereka merasakan malu dan penyesalan yang sama besarnya dengan sakit hati yang kurasakan. Arka akan sadar betapa berharganya aku, Bulena akan menyesal merestui perilaku tidak bermoralnya, dan si pelakor akan kehilangan semua pamrih yang ia banggakan. Aku menatap foto mereka di layar laptop. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Aku tersenyum tipis, tajam, penuh perhitungan. Kalian pikir bisa bermain-main dengan hidupku dan hatiku? Tunggu saja. Aku punya caraku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati gerak-gerik mereka lebih seksama. Aku mencatat setiap kebiasaan, setiap celah, dan setiap kesempatan untuk masuk lebih dalam ke dunia mereka tanpa diketahui. Ponselku selalu siap, kamera tersembunyi siap merekam. Semua langkahku akan presisi, elegan, tanpa meninggalkan noda pada diriku sendiri. Aku bahkan menyiapkan skenario untuk kantorku, agar si pelakor tersingkap di tempat yang paling memalukan bagi dirinya, di hadapan rekan kerja, klien, dan tentu saja, aku akan berada di posisi yang tepat untuk menyaksikannya. Semua ini membutuhkan kesabaran, ketelitian,
dan keberanian. Tapi aku yakin, dengan strategi yang tepat, tidak ada yang bisa mengelak dari balas dendamku. Hari itu aku menutup laptop, menatap diriku di cermin, dan berkata dengan suara pelan namun tegas, "Bersiaplah, Arka. Bersiaplah, Bu Lena. Bersiaplah, si pelakor. Aku akan membuat kalian menyesal telah mengira aku lemah. Aku akan membalas dengan caraku, dan kalian akan bertekuk lutut." Dengan tekad itu, aku tidur malam itu dengan perasaan campur aduk, sakit, marah, tapi lebih dari segalanya, penuh perencanaan. Aku tahu, badai besar akan segera datang, dan aku adalah satu-satunya yang menyalakan api yang akan membakar semua kebohongan mereka. Hari itu, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Hatiku tenang, tapi mataku tajam, penuh perhitungan. Semua persiapan yang kucatat di bab 6 kini mulai dijalankan satu persatu. Aku tahu, strategi balas dendam bukan soal emosi, tapi kecerdikan dan presisi. Dan aku akan memulainya dengan si pelakor, wanita yang selama ini berpura-pura sopan dan kaya di mata suamiku. Aku melihatnya duduk di meja kerjanya, tersenyum manis kepada rekan-rekan yang lewat. Pakaian mahalnya memantulkan kesan hidup mewah yang ia banggakan. Tetapi aku tahu rahasianya. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan semua orang akan segera mengetahuinya. Pertama, aku mengundang beberapa klien penting untuk rapat di ruang konferensi. Si pelakor yang baru beberapa minggu bekerja di kantor, tentu ingin menunjukkan diri sebagai profesional dan pintar. Aku berpura-pura sibuk dengan dokumen, sambil menyiapkan presentasi khusus yang akan menyorot sisi lemah dan kepalsuan si pelakor tanpa terlihat kasar. Rapat dimulai. Aku memimpin, dengan nada tenang, profesional, dan elegan. Aku mulai memuji beberapa kinerja tim, tetapi kemudian secara halus, aku menyinggung proyek yang dipercayakan kepada si pelakor. Untuk proyek ini, saya ingin memastikan semua data benar. Saya juga menerima beberapa masukan tentang bagaimana beberapa anggota tim mungkin belum sepenuhnya memverifikasi laporan mereka, kataku sambil menatap si pelakor. Mungkin ada yang bisa kita lihat bersama agar tidak ada kesalahan saat klien meninjau. Ya. Si pelakor tersenyum gugup. Aku terus berbicara dengan tenang, menyisipkan beberapa data yang aku tahu ia sengaja manipulasi untuk terlihat sempurna. Angka-angka itu kukoreksi secara real time, di depan semua klien dan rekan kerja, sehingga semua orang melihat ketidaktepatan yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengejek. Aku hanya menampilkan fakta, dengan ketenangan yang elegan, dan semua mata tertuju padanya. Wajahnya memerah, keringat mulai menetes, dan senyum manisnya mulai memudar. Tak berhenti di situ, aku memutar slide presentasi terakhir yang menampilkan beberapa bukti kecil tentang gaya hidupnya yang sok kaya, transaksi di butik mahal, tiket liburan yang ia klaim dari gajinya, dan beberapa foto yang aku temukan secara rahasia. Semua itu kukemas dengan rapi, profesional, dan relevan dengan proyek kantor, sehingga semua orang melihatnya sebagai fakta, bukan gosip. Semua hal ini memang harus kita pertimbangkan dalam evaluasi kinerja, agar kita bisa bekerja lebih transparan dan efisien. Ujarku pelan, menatapnya tanpa mengedip. Si pelakor terguncang. Bibirnya bergetar, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Klien-klien menatapnya dengan rasa ingin tahu dan skeptis. Aku tersenyum tipis di balik catatan, menahan perasaan puas yang ingin meledak. Ini baru langkah pertama. Setelah rapat selesai, beberapa rekan kerja mendekat padaku, berbisik pelan. "Wow, kamu hebat." Aku tidak tahu dia benar-benar begitu. Aku hanya mengangguk, tetap tenang, tapi di dalam hatiku, bara balas dendam itu semakin panas. Aku tahu,
Langkah ini hanyalah awal. Tapi aku puas. Si pelakor mulai kehilangan citranya, dan aku mulai merasakan kekuatan kembali di tanganku. Aku membuktikan bahwa aku bukan istri yang lemah, dan bukan wanita yang bisa diinjak begitu saja. Malam itu, saat pulang, aku tersenyum menatap layar ponsel, melihat pesan Arka dan Bulena. Aku belum menanggapinya, karena mereka belum tahu apa yang sudah kulakukan. Dan ketika mereka tahu, mereka akan mulai merasakan getaran pertama dari balas dendamku. Hari ini aku menang dengan elegan, tanpa emosi berlebihan, hanya dengan kecerdikan dan bukti. Dan aku yakin, badai yang akan datang akan jauh lebih dahsyat. Pagi itu, aku bangun dengan rasa tenang tapi penuh tekad. Langkah pertama di kantor telah sukses, membuat si pelakor kehilangan pamrihnya di hadapan semua orang. Namun, kemenangan kecil itu belum cukup. Target berikutnya adalah Arka dan Bulena, mereka yang selama ini menjadi dalang dari semua kebohongan dan pengkhianatan. Aku memulai rencana dengan pendekatan elegan. Tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi langsung. Aku tahu, cara yang paling menyakitkan bagi mereka adalah melihat semua yang mereka anggap aman mulai runtuh perlahan, dan aku berdiri sebagai kekuatan yang mengontrol segalanya. Siang itu, saat Arka pulang makan siang, aku menyapanya dengan senyum manis tapi dingin. Arka, aku ingin berbicara tentang beberapa hal yang penting. Arka menatapku, sedikit bingung. Ia mulai merasa gelisah karena sikapku berbeda dari biasanya. Tenang, tapi penuh tekanan terselubung. Hal apa, Naila? Tanyanya, mencoba terdengar santai. Aku menatap matanya, tidak mengedip. Kamu tahu, aku selalu percaya padamu. Tapi aku juga tahu kalau aku pantas dihargai. Aku melihat beberapa hal yang tidak seharusnya terjadi. Kalau biasanya Arka bisa menghindar, kali ini matanya mulai menunjukkan ketegangan. Ada rasa takut halus yang mulai muncul. Aku lanjutkan, menekankan poin-poin yang sudah kubuat. Perilakunya yang mencurigakan akhir-akhir ini, keterlibatan Bulena, dan tentu saja, si pelakor. Kalau semua ini terus berlanjut, aku yakin hubungan kita tidak akan bertahan, ujarku dengan nada lembut tapi tegas. Aku bisa memaafkan kesalahan, tapi aku tidak bisa membiarkan diriku dipermainkan. Arka terguncang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia tidak menyangka aku bisa mengetahui lebih banyak dari yang ia kira. Dalam hatinya, rasa percaya diri yang dulu ia banggakan mulai runtuh. Tidak hanya Arka, Bulena juga mulai goyah. Aku sengaja mengatur agar beberapa pesan dan bukti kecil dari mall, foto mereka bersama si pelakor, secara diam-diam sampai di tangannya. Ia mulai menyadari, semua rahasia yang ia pikir aman ternyata sudah ada dalam pengawasanku. Malamnya, ketika mereka berdua berkumpul di rumah, aku sengaja muncul dengan santai. Senyumanku manis, tapi mataku tajam. Kamu terlihat lelah. Arka, Bulena, kamu juga. Aku menekannya sedikit dengan kata-kata, menimbulkan rasa bersalah yang tak bisa mereka sembunyikan. Arka mulai berbicara terbata-bata, mencoba membela diri. Bulena menunduk, wajahnya memerah, tidak tahu bagaimana menghadapiku. Ini adalah kemenangan psikologis pertamaku. Mereka mulai merasakan ketakutan dan penyesalan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Aku menutup malam itu dengan langkah yang elegan. Tidak ada bentakan, tidak ada teriakan, hanya tatapan penuh arti yang membuat mereka sadar. Aku bukan lagi istri yang bisa ditipu. Aku adalah kekuatan yang harus mereka perhitungkan. Dan di dalam hati, aku tersenyum pelan. Bara balas dendam itu kini mulai membakar Arka dan Bulena. Mereka mulai goyah, dan aku tahu,
Badai yang lebih besar akan segera datang. Hari itu aku bangun dengan tekad penuh. Langkah-langkah kecil selama beberapa minggu terakhir telah membuat Arka, Bulena, dan si pelakor mulai goyah. Tapi aku tahu, untuk memastikan mereka merasakan penyesalan yang sebenarnya, aku harus menghadirkan malu secara publik, tanpa harus bersikap kasar, tapi dengan cara yang elegan dan penuh perhitungan. Aku mengirim undangan ke beberapa klien, rekan kerja, dan teman keluarga untuk sebuah acara amal kantor yang kubuat seolah-olah bersifat profesional. Tema acara sederhana, gala dinner dan presentasi prestasi tim. Tapi di balik semua itu, aku telah menyiapkan kejutan. Semua bukti, foto, dan fakta yang membongkar kepalsuan si pelakor akan ditampilkan. Begitu pula fakta tentang Arka dan Bulena yang selama ini menutupi perselingkuhan mereka. Saat mereka tiba, aku menyambut dengan senyum manis. Arka tampak cemas, Bulena mencoba menutupi rasa takutnya, dan si pelakor, wajahnya tampak tegang, jelas menyadari bahwa aura kekuasaannya mulai runtuh. Tapi mereka belum tahu apa yang menunggu mereka. Acara dimulai. Aku membuka presentasi dengan profesional, memuji tim, dan memperkenalkan beberapa prestasi. Semua berjalan normal, hingga aku menekan tombol slideshow terakhir. Layar besar di depan semua tamu menampilkan foto-foto mereka di mall. Bukti Arka berjalan mesra dengan si pelakor, dan ekspresi Bulena yang seakan merestui semua itu. Suasana seketika hening. Mata semua orang tertuju pada mereka. Si pelakor tersentak. Wajahnya memerah. Arka menelan ludah, tangan gemetar. Sementara Bulena tampak ingin menutupi wajahnya tapi tak bisa. Aku berdiri di depan mereka dengan elegan, menatap satu persatu. Semua ini saya tampilkan bukan untuk mengumbar aib. Suaraku tenang tapi penuh tekanan. Tapi untuk menunjukkan bahwa kejujuran adalah harga diri. Dan kalau kita berpura-pura, lama-lama semua akan terbongkar. Aku menambahkan beberapa fakta profesional. Si pelakor selama ini menutupi riwayatnya yang sebenarnya, menyamar seolah kaya, dan memanipulasi beberapa proyek kantor agar terlihat sempurna. Semua itu kukemas dengan data dan foto, sehingga para tamu bisa menilai sendiri. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat terkejut. Si pelakor mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar, wajahnya pucat. Arka menunduk, tidak berani menatapku. Bulena mulai menyesali semua keputusan yang ia ambil. Aku tetap tenang, menatap mereka dengan mata yang tajam. Setelah beberapa menit keheningan yang menegangkan, aku menutup presentasi dengan satu kalimat yang menusuk hati mereka. Ketika kita berpikir bisa menipu orang lain tanpa konsekuensi, kita lupa satu hal, semua kebenaran akan menemukan jalannya. Aku meninggalkan panggung dengan anggun, meninggalkan Arka, Bulena, dan si pelakor dalam keadaan terdiam. Malu mereka terlihat jelas di depan semua orang, teman kantor, klien, bahkan beberapa kerabat yang hadir. Aku tahu, ini baru langkah awal. Tapi hari itu, aku berhasil membuat mereka kehilangan muka di depan umum, merasakan malu yang setara dengan sakit hati yang kurasakan selama ini. Dan yang lebih penting, aku tetap elegan, profesional, dan menguasai situasi. Saat malam itu aku pulang, hati kecilku tersenyum puas. Bara balas dendamku mulai membara di depan mereka. Mereka akan belajar bahwa aku bukan istri yang bisa dipermainkan, dan bahwa setiap kebohongan yang mereka sembunyikan akan terbongkar pada waktunya. Keesokan harinya, suasana di rumah keluarga besar berubah drastis. Berita tentang pengakuan dan malu yang dialami Arka, Bulena, dan si pelakor di acara gala kantor telah tersebar dengan cepat. Bahkan beberapa anggota keluarga besar yang tidak hadir di acara itu mulai menelepon dan datang untuk mencari kebenaran. Aku duduk di ruang tamu, tenang, tapi tetap waspada.
Dari luar, terdengar suara langkah kaki dan bisik-bisik anggota keluarga yang mulai berkumpul. Aku tahu, ini saatnya mereka melihat sendiri bahwa segala kebohongan dan kepalsuan tidak bisa bertahan lama. Arka masuk terlebih dahulu. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba tersenyum tipis, tapi ketegangan di matanya tidak bisa disembunyikan. "Sayang, aku," ucapnya ragu, tetapi aku hanya menatapnya dengan dingin, tanpa membalas. Tak lama kemudian, Bulena datang, berdiri di samping Arka. Ia tampak kaku, jelas merasa malu setelah semua yang terjadi kemarin. Tatapannya berkeliling ke anggota keluarga yang hadir, berusaha menunjukkan seolah segalanya baik-baik saja. Namun kegugupannya begitu nyata sehingga semua orang bisa merasakannya. Beberapa paman, bibi, dan sepupu mulai bertanya dengan nada keheranan. "Arka, Bulena, ada apa dengan kalian kemarin?" Semua orang di kantor membicarakan hal itu. "Si pelakor itu siapa? Bagaimana bisa terjadi seperti ini?" Arka terdiam, mencari kata-kata. Ia mencoba membela diri, tapi pengakuannya terdengar tersendat-sendat. Bulena mencoba mengintervensi, tapi nada suaranya malah terdengar defensif dan penuh rasa bersalah. Aku berdiri di tengah-tengah, tenang namun tegas, dan mulai menjelaskan semua fakta secara elegan. "Semua yang kalian dengar memang benar. Arka berjalan dengan wanita itu di mall, Bulena." Aku berdiri di tengah-tengah, tenang namun tegas, dan mulai menjelaskan semua fakta secara elegan. "Semua yang kalian dengar memang benar. Arka berjalan dengan wanita itu di mall, Bulena mendukungnya, dan wanita itu karyawan baru di kantorku yang selama ini berpura-pura hidup mewah." Suasana menjadi hening. Beberapa anggota keluarga menatap Arka dengan mata penuh kecewa, sementara yang lain menatap Bulena seolah menuntut jawaban. Si pelakor, yang ikut hadir karena kaget dengan kedatangan beberapa anggota keluarga, mulai kehilangan muka. Ia mencoba tersenyum manis, tapi semua tatapan penuh penilaian dari keluarga membuatnya tidak berdaya. Seorang bibi dengan nada keras berkata, "Kamu pikir bisa main-main dengan keluarga dan rumah tangga ini tanpa konsekuensi? Lihatlah sekarang." Arka mulai gemetar. Ia tahu semua yang selama ini ia sembunyikan terbuka di depan semua orang yang paling ia hormati. Bulena menunduk, menyesali setiap keputusan yang ia buat untuk mendukung perselingkuhan itu. Bahkan si pelakor mulai tersipu malu, mencoba mencari-cari alasan, tapi tidak ada satupun yang bisa menutupi kepalsuannya. Aku menatap mereka semua, tanpa rasa amarah berlebihan, hanya dengan tatapan dingin yang menusuk. Semua orang bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketegangan memenuhi ruangan, namun aku tetap elegan, menguasai setiap momen. Di akhir pertemuan, beberapa anggota keluarga memberi nasihat, beberapa menyatakan kecewa, dan sebagian lagi hanya diam, menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari Arka dan Bulena. Suasana rumah kini berubah. Arka dan Bulena mulai goyah, si pelakor kehilangan muka, dan aku berdiri sebagai wanita yang penuh kontrol, elegan, dan tak tergoyahkan. Hari itu, aku tahu, langkah balas dendamku mulai membuahkan hasil. Tidak hanya di kantor, tapi juga di lingkungan keluarga besar. Mereka semua mulai menyadari bahwa aku bukan istri lemah, dan setiap kebohongan akan dibayar dengan malu dan penyesalan. Hari itu terasa berbeda. Setelah pertemuan dengan keluarga besar, aku bisa merasakan perubahan suasana di rumah. Arka dan Bulena tampak murung. Wajah mereka memancarkan rasa malu yang sulit disembunyikan. Bahkan langkah mereka terasa lebih pelan, seperti membawa beban kesalahan yang kini tak bisa dihindari. Aku duduk di ruang tamu, membaca beberapa dokumen,
namun telingaku selalu menangkap suara langkah mereka yang masuk perlahan. Tanpa menoleh, aku berkata pelan, "Kalian ingin bicara, kan?" Arka menelan ludah, menunduk. Suaranya gemetar saat akhirnya berkata, "Nai, aku tahu aku telah salah. Aku sudah terlalu jauh dan menyakiti hatimu. Aku tidak punya alasan untuk membenarkan apa yang kulakukan." Aku menatapnya dingin, tapi tetap sabar. Hati kecilku ingin melihat apakah penyesalannya tulus atau hanya kata-kata kosong. Tidak lama kemudian, Bulena berdiri di sampingnya, menunduk dalam-dalam. "Nai, aku juga bersalah. Aku membiarkan semuanya terjadi dan bahkan mendukungnya. Aku menyesal. Aku seharusnya menjadi ibu mertua yang mendukungmu, bukan menyakiti hatimu," ujarnya lirih. Aku menghela napas panjang, menahan emosi yang ingin meluap. Kali ini, aku ingin mereka merasakan konsekuensi penuh dari kesalahan mereka. Dengan langkah pelan, Arka kemudian turun berlutut di hadapanku, disusul Bulena. Aku bisa merasakan getaran rasa malu dan penyesalan mereka. Semua arogansi, semua kesombongan yang pernah mereka tunjukkan kini hilang. Tersisa hanya kesadaran akan kesalahan mereka. Arka menatap mataku. Suaranya pecah saat berkata, "Nai, maafkan aku. Aku bersalah. Tolong beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahan ini." Bulena menambahkan, "Maafkan aku, Nai. Aku tidak seharusnya ikut campur dan mendukung kebohongan ini. Aku benar-benar menyesal." Aku tetap duduk, menatap mereka berdua. Ada kepuasan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, tapi juga ada kekuatan yang datang dari kesabaran dan strategi yang telah kulakukan. Aku tahu, mereka telah belajar pelajaran yang paling berat dalam hidup mereka, malu dan penyesalan di hadapan orang yang pernah mereka sakiti. Dengan tenang, aku berkata, "Kalian harus memahami, ini bukan hanya tentang kata maaf. Ini tentang bagaimana kalian memperbaiki semua yang telah rusak. Aku tidak akan langsung memaafkan begitu saja, tapi aku menghargai kesadaran kalian. Ingat, kepercayaan itu harus diperjuangkan." Arka dan Bulena menunduk lebih dalam, tanpa bicara lagi. Aku bisa merasakan ketulusan dan rasa takut di dalam diri mereka. Mereka telah jatuh, dan aku sekarang berdiri di posisi yang lebih kuat, elegan, dan penuh kontrol. Hari itu, aku menyadari satu hal, aku bukan lagi istri yang bisa dipermainkan. Aku adalah wanita yang bisa membuat mereka malu, menyesal, dan bertekuk lutut, dan aku melakukannya dengan caraku sendiri. Hari itu, udara di rumah terasa tegang, tetapi aku tetap tenang. Semua kejadian sebelumnya, pengkhianatan Arka, dukungan Bulena, dan kepalsuan si pelakor, telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus begitu saja. Aku duduk di ruang tamu, menatap Arka yang kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. "Arka, aku sudah memikirkan semuanya," ucapku dengan suara tenang namun tegas. "Aku sudah memberi kesempatan, melihat penyesalanmu, mendengar permintaan maafmu, tapi ini bukan soal penyesalan. Ini tentang kepercayaan yang telah kau hancurkan." Arka terdiam sejenak, lalu suaranya gemetar saat berkata, "Nai, aku mengerti semua kesalahanku. Aku menyesal. Aku ingin kita kembali. Aku janji akan berubah. Tolong beri aku kesempatan kedua." Aku menatapnya dalam-dalam, menilai ketulusan yang muncul di matanya. Namun, luka yang ditinggalkannya terlalu dalam. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan tegas, "Arka, aku sudah memutuskan. Kita akan bercerai. Aku tidak bisa lagi tinggal dengan seseorang yang tidak menghargai diriku, perasaanku,
dan rumah tanggaku sendiri. Maaf, tapi ini keputusan terakhirku. Wajah Arka berubah, penuh campuran penyesalan, ketakutan, dan putus asa. Ia mencoba mendekat, meraih tanganku, namun aku menahan diri. "Nai, tolong, kita bisa mulai dari awal. Aku akan membuktikan bahwa aku berubah," ujarnya hampir menangis. Aku menahan gemetar di tangan dan hatiku. Ini bukan soal balas dendam lagi, tapi tentang mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku menarik tanganku, berdiri, dan menatap matanya tanpa amarah berlebihan. "Arka, kesempatan itu sudah lewat. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan. Aku memilih jalan hidupku sendiri sekarang. Kita akan bercerai, dan aku akan menjalani hidupku dengan damai, tanpa dirimu dan tanpa pengkhianatan itu." Arka terdiam, menunduk, dan hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Bulena juga berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, menyadari bahwa semua dukungan dan campur tangannya untuk perselingkuhan itu sia-sia. Hari itu, aku menandatangani semua dokumen perceraian dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran hebat. Semua dilakukan secara elegan, profesional, dan penuh kendali. Aku keluar dari ruang itu dengan kepala tegak, tahu bahwa aku telah memenangkan kembali hidupku sendiri. Arka berdiri di depan pintu, menatapku pergi, masih ingin memanggil dan meraih tanganku. Tapi aku tidak menoleh. Aku tahu, ini adalah langkah terakhir untuk kebahagiaanku sendiri. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang. Rasa sakit telah berubah menjadi kekuatan, penyesalan mereka menjadi pelajaran, dan aku menyadari satu hal. Bahagia itu bukan tentang kembali kepada seseorang yang mengkhianati, tapi tentang menemukan dirimu sendiri dan melangkah tanpa beban masa lalu. Aku tersenyum pelan. Hidupku akan terus berjalan, lebih kuat, lebih bebas, dan jauh lebih bahagia. Hari itu suasana kantor terasa berbeda. Semua rekan kerja tampak menatap si pelakor dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu dan simpati sekaligus mengevaluasi tingkah lakunya. Setelah kejadian gala dinner dan pengungkapan fakta di depan publik, reputasinya hancur. Si pelakor duduk di mejanya, menunduk, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar ketika beberapa rekan kerja menyapanya dengan nada netral, tetapi jelas menahan rasa heran dan kecewa. Semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Bukan sosok kaya dan anggun seperti yang ia perlihatkan, tapi seorang karyawan yang selama ini menipu dan memanipulasi demi kesan palsu. Aku berjalan melewati mejanya dengan tenang. Tatapanku penuh arti. Tidak ada kemarahan, hanya ketegasan dan rasa puas yang elegan. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyaku pelan. Ia menoleh, wajahnya memerah, dan hampir tidak bisa berkata-kata. Hanya terdengar bisikannya. Nai, aku salah. Aku seharusnya tidak pernah berbohong dan berpura-pura seperti itu." Aku duduk di kursi seberangnya, menatapnya tanpa membenci. "Si pelakor, yang kamu lakukan tidak hanya menyakiti suamiku, tapi juga merusak reputasimu sendiri dan membuat semua orang kehilangan respek. Aku berharap ini menjadi pelajaran untukmu." Ia menunduk lebih dalam, menahan air mata. Aku resign, Nai. Aku tidak ingin lagi bekerja di sini setelah semua ini. Aku malu, dan aku menyesal. Aku mengangguk, menahan senyum tipis. "Keputusanmu bijaksana. Pergi dengan kepala tegak, akui kesalahanmu, dan jangan ulangi hal yang sama di tempat lain. Semoga ini menjadi awal yang baru untukmu, meski pahit." Si pelakor bangkit perlahan, menatapku sebentar dengan mata yang penuh penyesalan,
lalu berjalan keluar dari kantor. Langkahnya terdengar berat, dan aku tahu setiap langkah itu adalah konsekuensi dari semua kebohongan dan kesombongan yang selama ini ia pamerkan. Begitu pintu menutup di belakangnya, aku menarik napas panjang. Rasanya lega, karena satu lagi batu sandungan dari hidupku telah tersingkir dengan cara yang elegan. Semua orang di kantor menyadari bahwa aku bukan istri yang bisa dipermainkan, dan reputasi si pelakor kini runtuh sepenuhnya. Hari itu menandai babak baru. Aku tetap berdiri kuat, elegan, dan penuh kendali, sementara mereka yang mencoba menipu dan merusak hidupku mulai merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri. Aku tersenyum pelan, tahu bahwa balas dendamku berjalan sempurna, tanpa kekerasan, tanpa kebencian yang berlebihan, tapi dengan strategi, elegan, dan membuat semua pihak merasakan penyesalan yang pantas mereka dapatkan. Pagi itu, aku membuka jendela rumah, menghirup udara segar dengan napas panjang. Semuanya terasa tenang dan bebas. Semua konflik yang pernah membelenggu hidupku kini telah menemukan titik akhirnya. Arka dan Bulena telah merasakan penyesalan yang dalam, sementara si pelakor telah pergi dari kantor, kehilangan muka dan pamrihnya yang palsu. Arka mencoba menghubungiku beberapa kali, memohon agar aku memberi kesempatan kedua. Tapi aku tetap tegas. Jalan hidupku bukan lagi bersama seorang suami yang mengkhianati dan seorang mertua yang mendukung kebohongan. Aku memilih kebahagiaan diriku sendiri. Bulena pun datang beberapa kali, mencoba menebus kesalahan dengan kata-kata dan permintaan maaf. Namun aku tetap tegas. Pelajaran sudah mereka dapatkan. Malu, penyesalan, dan ketegasan adalah hal yang paling efektif. Di kantorku, situasi sudah stabil. Si pelakor telah resign, meninggalkan reputasinya yang hancur. Semua rekan kerja melihatku sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan elegan. Aku tidak hanya menang atas pengkhianatan, tapi juga menunjukkan kekuatan seorang wanita yang bisa berdiri sendiri tanpa harus membalas dengan kekerasan, hanya dengan strategi dan elegansi. Hidupku mulai berjalan dengan lebih ringan. Aku fokus pada pekerjaan, membangun karir, dan memperluas jaringan profesional. Aku juga mulai melakukan perjalanan dan menikmati kebebasan yang sebelumnya tak pernah kurasakan, tanpa rasa bersalah, tanpa dihantui pengkhianatan. Suatu hari, saat melihat cermin, aku tersenyum pada diriku sendiri. Bayangan wanita yang dulu takut, cemas, dan selalu mengalah kini telah hilang. Yang tersisa adalah wanita yang kuat, elegan, dan bebas. Siapapun yang mencoba merusak hidupku akan belajar pelajaran yang setimpal, tapi aku tidak lagi terikat pada amarah atau dendam. Dan di ujung cerita ini, aku tahu satu hal. Kebahagiaan bukan tentang kembali kepada orang yang pernah menyakitimu, tapi tentang menemukan dirimu sendiri, berdiri tegak, dan hidup dengan cara yang kau inginkan. Aku menutup hari itu dengan penuh damai, mengetahui bahwa semua orang yang pernah mencoba menghancurkan hidupku kini menyesal, dan aku telah keluar dari semua itu sebagai pemenang. Hidup baru dimulai. Bahagia, bebas, dan penuh kekuatan. Tamat.